Nah, kita lihat saudaraku, ini ceritanya, ini peristiwa ya, ketika Petrus dibawa di hadapan sidang agama. Kisah 4 ayat 5 sampai 8. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, yaitu mereka membahas tentang kesembuhan tadi. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, pejabat-pejabat agama itu membawa Petrus dan Yohanes untuk diperhadapkan. Lalu ayat 7, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Nah, ayat 8 ini ada catatan ya oleh Lukas, Dr. Lukas yang menulis akan kisah para rasul ini. Bagus sekali, saudaraku. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika Petrus menjawab itu bukan atas kepandaian Petrus sendiri, atas kefasihan lidah, atas emosi Petrus, enggak. Dia dipenuhi Roh Kudus pada saat itu dan dia berkata, ya, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Petrus berbicara karena urapan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bekerja. Ini momen, saudaraku, ini satu saat atau peristiwa tertentu. Jadi penuh Roh Kudus dalam makna itu adalah orang yang dipimpin, hidup sehari-harinya dipimpin Roh Kudus, dia mengandalkan Roh Kudus, imannya teguh karena ada Roh Kudus, yang mengasihi Tuhan karena ada Roh Kudus, karena Roh Kudus memimpin hidupnya, dia hidupnya benar, suci, baik, itu karena penuh Roh Kudus, saudaraku ya. Jadi penuh Roh Kudus dalam makna itu. Tapi yang kedua, saat-saat Roh Kudus itu bekerja juga dicatat penuh Roh Kudus.